Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu lagi di Shortcourse Badan Diklat Perhubungan yang dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran untuk pengambilan sertifikat Engine Room Research Management. Engine Room Research Management Certificate ini diberikan untuk para officer, para engineer, para masinis di atas kapal. Kenapa seorang perwira mesin harus mempunyai atau mempelajari tentang engine room research management ini, sehingga ditunjukkan dengan sertifikasi bahwa orang ini sudah mampu, berkompetens untuk memanage sumber daya yang ada di kamar mesin. Sumber daya di kamar mesin apa aja? Kita tahu di sana ada sumber daya manusia, sudah pasti ya, yang mengoperasikan dan memanage daripada ruang mesin atau kamar mesin. Kamar mesin itu sendiri sebagai sumber daya, terus mesin dan kelengkapannya juga sebagai sumber daya, bahan bakar, loop oil, air, semuanya juga termasuk dalam sumber daya. Terus pelatihan kerja manual, terus proses kegiatan. Proses kegiatan selama di kamar mesin, kegiatan apa aja, dari sumber daya inilah kita melakukan sebuah proses kegiatan. Kegiatannya berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan secara selamat dan efisiensi ya. Proses kegiatannya keselamatan dalam pengoperasian. Pengoperasian ini dalam entah belayar, entah bongkar muat, ya, itu adalah proses pengoperasian. Pencegahan pencemaran, ya, terus efisiensi. Dengan kapal beroperasi dengan selamat daripada sebuah insiden, itu akan melahirkan efisiensi. Kapal tidak off hire, kapal tetap dalam prosesnya. Nah, terus pencegahan pencemaran, salah satu daripada keselamatan berdasarkan Marpol dan SOLAS ialah pencegahan pencemaran, ya, marine pollution. Jadi pertama adalah sumber daya manusia itu. Sumber daya manusia itu pun harus selamat, ya, sebagai operatornya, sebagai orang yang memanage alat keselamatan yang ada di atas kapal, sebagai sumber daya manusianya yang menggunakan sumber daya mesin dan kelengkapannya, sumber daya yang ada di dalam kamar mesin dengan tidak adanya suatu pencemaran. Ini akan menimbulkan efisiensi jelas. Ketika ada pencemaran terjadi, ya kan, ini akan perusahaan akan rugi, kapal on fire. Selamat pagi, Pak. Pagi-pagi. Apa baru bisa bergabung, Pak? Semakin mahal dikeluarkannya ya. Berdasarkan standar training housekeeping kode STCW kode 95, kode B8/32 pedoman tentang pelaksanaan tugas jaga mesin. Pedoman khusus mungkin diperlukan untuk sistem-sistem penggerak jenis khusus atau untuk peralatan pelengkap atau untuk kapal-kapal yang membawa muatan berbahaya, beracun atau sangat mudah terbakar, atau untuk jenis-jenis muatan yang lain. Kepala kamar mesin harus memberikan pedoman operasional ini sepenuhnya. Oke, di atas kapal ada namanya Chief Engineer Standing Order. Nah, teman-teman yang pernah jadi perwira di atas kapal tentu tahu apa itu Chief Engineer Standing Order. Itu jangan hanya tanda tangani, tapi dibaca. Nah, itu adalah standar operasional prosedur
ketika kalian berada di kamar mesin. Namanya Chief Engineer Standing Order. Kalau tidak ada, itu harus dibuat. Nah, biasanya ini akan salah satu menjadi pertanyaan dari internal audit atau external audit. Ya, Chief Engineer Standing Order. Isinya itu apa aja, kalian bisa lihat. Perwira yang bertanggung jawab dalam tugas jaga mesin harus selalu ingat bahwa pelaksanaan kerja secara efisien di kamar mesin adalah perlu demi keselamatan jiwa dan harta benda di laut, serta untuk pencegahan pencemaran lingkungan di laut. Ya mungkin ketika kita belajar tentang K3 ya, keselamatan kerja di atas kapal, ada 4 hal yang harus diingat oleh para engineer di sini, 4 hal tentang keselamatan. Pertama adalah keselamatan manusianya sebagai sumber daya manusia. Ya, pertama adalah keselamatan manusia yang mengoperasikan mesin itu. Sebagai sumber daya manusianya, manusia ini harus selamat, ya, harus aman, harus sehat. Ya. Makanya di pelajaran K3 perwira bahwa 4 hal yang harus diingat. Manusianya yang pertama dan terutama. Dia harus selamat, sehat, aman, ya, dari segala pekerjaan-pekerjaan yang membuat dia tidak nyaman atau menjadi celaka atau tidak safety. Makanya safety personal itu paling penting. Ya, setiap masuk kamar mesin, perwira engineer harus memberikan contoh kepada para bawahannya bahwa masuk kamar mesin harus menggunakan APD, alat pelindung diri, menggunakan safety shoes, menggunakan safety helmet, pakai pakaian overall, pakai pakaian yang menutup kaki, alat pelindung diri ya. Ini kan kebanyakan terutama teman-teman yang masih bekerja di kapal Indonesia ini masih saya lihat ketika saya audit atau investigasi ketika terjadi kecelakaan bahwa masih tidak peduli dengan keselamatan diri sendiri, ya. Ini makanya mindset seperti ini harus dirubah bahwa keselamatan diri sendiri, keselamatan manusia sebagai sumber daya manusia yang ada di kamar mesin itu harus aman, ya. Aman dari lingkungan yang sangat berbahaya karena kamar mesin adalah makanya kita ngambil engine room research management ini karena kamar mesin adalah suatu area yang sangat berbahaya, ya. Dari sumber daya loop oil, sumber daya bahan bakar itu bisa menjadi sebuah kecelakaan kalau kita tidak memanage dengan keselamatan kerja yang baik. Terus yang kedua adalah keselamatan kapalnya. Jadi keselamatan manusianya ya sebagai sumber daya. Keselamatan kapalnya ya peralatan-peralatan kapal di atas di kamar mesin ya, itu pun harus dirawat sesuai dengan prosedur yang ada tadi sebagai dasar kita bekerja standing order, chief engineer standing order ya. Di situ ada kalau bekerja dilihat parameternya, parameter mesin-mesin yang sedang berjalan, terus pengecekan tank top kamar mesin ya kan, itu got kamar mesin ada air atau tidak, ada banyak oli atau tidak, dan ini masih teman-teman tidak peduli dengan namanya got kamar mesin, tank top kamar mesin, masih banyak chief engineer, para perwira tidak peduli. Padahal got kamar mesin itu adalah salah satu kapal bisa ditahan detention karena oil pollution. Ya, ketika kamar mesin banyak oli, banyak minyak, itu akan dipertanyakan ini oli dari mana. Berarti mesin tidak terawat. Ya, apalagi terus di kamar mesin banyak lumpur. Nah, ini tentu adalah suatu masalah besar. Ya. Kalau kapal ini belayar keluar atau ke mana, ini akan bisa kena tahan, mengakibatkan kabel detention. Tentu ketika kabel detention beroperasi tidak aman dan nyaman, berarti akan efisiensi tidak terpenuhi. Ya. Terus yang ketiga adalah keselamatan dari muatannya. Ya, kargo ini penting, makanya ketika bongkar muat, seorang engineer pun harus sering-sering melihat kegiatan bongkar muat itu.
itu kapal kontainer kah, kapal tanker kah, kapal spesial khusus kah, muatannya, kargonya, kapal chemical, apa semuanya, tetap masinis harus tetap bertanggung jawab. Jangan hanya oiler aja, tapi tetap dipantau oiler yang jaganya, karena saya lihat semakin modernnya komunikasi, semakin smartnya handphone, itu semakin bodohnya manusia-manusia yang ada di atas kapal. Ya, oiler jaga tidak di kamar mesin karena ingin nelpon saudaranya kah, keluarganya kah, dia di dek. Padahal jaganya di kamar mesin sebagai sumber daya manusia yang ada di kamar mesin. Ini sudah menyalahi aturan, menyalahi standing order daripada chief engineer. Ini perwira harus menegur. Kalau dia tidak mau tegur, karena ini adalah fatal akibatnya. Ya, banyak kejadian-kejadian, ya kan, karena oiler jaga di luar dari kamar mesin. Hanya karena, padahal 4 jam, ya, kasih tahu. Dan itu adalah suatu tindakan yang sangat merugikan perusahaan. Makanya tegur masinisnya, masinis menegur oilnya, kalau tidak mau tegur, langsung off hari itu. Suruh turun hari itu. Laporkan ke KKM bahwa oiler ini jaga tidak mau di kamar mesin. Harus disiplin. Ya. Nah, ini untuk itu tadi, efisiensi. Terus keempat adalah keamanan daripada lingkungan, pencemaran lingkungan laut. Nah, ini pun harus dijaga. Ya, makanya kamar mesin harus rapi, bersih, tidak boleh buang pompa. Kalau banyak minyak, pasti otomatis orang kapal itu membuang air got yang penuh minyak itu ke laut. Dan ini ada pencemaran. Pencemaran di laut itu untuk merecovery-nya itu sangat mahal biayanya dan sangat lama. Oke, dari hal ini ada yang mau tanyakan? Kalau ada yang tanyakan, saya lanjut. Sebelum mengambil alih tanggung jawab tugas jaga mesin, perwira pengganti harus: 1. Mengetahui letak dan kegunaan peralatan yang disediakan untuk keselamatan jiwa di dalam lingkungan yang beracun dan berbahaya. Di mana aja area-area yang beracun, ya kan, ketika kapal beroperasi, ya kan, sedang beroperasi dalam pelayaran, sedang beroperasi dalam bongkar muat, sedang beroperasi di perbaikan, di docking, dan lain sebagainya. Itu harus diketahui lingkungan-lingkungan yang berbahaya itu ada di mana aja. Memastikan bahwa bahan-bahan untuk pemberian pertolongan pertama dalam keadaan darurat selalu siap, khususnya yang diperlukan untuk merawat luka terkena cairan panas. Di kamar mesin harus ada kotak P3K, EBD harus ditempatkan di mana sesuai general arrangement, ya kan, juga sesuai dengan fire plan, ya, itu EBD ada di mana. Itu harus apal seorang engineer. Oh, EBD ada di sini. Oh, di kamar mesin itu harus ada life boot sekian jumlahnya, ada life jacket, ya, sekian jumlahnya. Jika ada pelabuhan atau ketika sedang sandar atau berlabuh jangkar secara aman, harus mengetahui tentang 1. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan muatan, status pemeliharaan, dan fungsi-fungsi perbaikan, dan seluruh operasi yang mempengaruhi tugas jaga yang sedang dilakukan. Maaf Pak, selamat pagi Pak, maaf terlambat. Oke, lanjut. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke, kita lanjut ya. Oke, siap, Pak. Oke siap Pak. Jadi ketika kalian jaga kapal sedang, lihat motor bantu yang sedang operasikan untuk pemberian pelayanan untuk kapal penumpang kah atau awak kapal, untuk operasi-operasi yang penanganan muatan, untuk sistem saluran air operasional dan sistem ini dicek. Dan setelah kapal berlabuh dicek kondisi motor bantunya, dan apakah sudah sesuai yang kita inginkan, ya. Makanya walaupun
mungkin perwira tidak jaga ya setelah kerja hari sore tidak jaga, tetap dimonitor oilernya ini. Jangan sampai dia keluar daripada area dia jaga. Kecuali kalau dia mau makan bisa gantian, tetap harus ada orang di kamar mesin karena sekian menit, sekian resiko itu tidak tahu kapan terjadinya. Sebagai alternatif atau sebagai ini adalah kita mungkin perwiranya gantian, hari itu yang jaga siapa, oilernya sebenarnya itu makan gantian. Tetap harus ada orang di kamar mesin. Dan ini harus dibiasakan. Biasakan hal-hal seperti ini sesuai dengan standing order daripada chief engineer. Chief engineer standing order itu dibaca dan dilaksanakan. RM didefinisikan sebagai suatu teknik untuk memperoleh optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia dengan membimbing cara pengoperasian di kamar mesin dengan selamat dan efisien. Itu tadi pekerjaan kita adalah harus mengoperasikan permesinan ini dengan selamat dan efisien. Kalau sudah selamat pasti efisien, karena jelas tidak off fire, tidak terjadi sebuah kecelakaan, saving cost sudah pasti. Karena kalau terjadi kecelakaan pasti tidak efisien pekerjaannya itu. Makanya engine room resource management adalah memanage sumber daya yang ada di kamar mesin itu sendiri. Sumber dayanya tadi kita sudah infokan ya, ada manusia di sana. Ya. Resource-nya itu adalah sumber dayanya adalah manusia yang ada di kamar mesin. Terus permesinannya, peralatan, bahan bakar, semua itu adalah riset sumber daya. Data, informasi, buku menawal adalah itu sumber daya. Ya. Data-data ini bisa diambil dari internal, eksternal audit, ya kan, atau kapal tanker ada vetting, atau dari kelas, eksternal audit dari kelas, ini adalah data, informasi, kita bisa ada circular di atas kapal dari perusahaan, circular dari perusahaan ini akan memberikan informasi. Kemarin di kapal ini ketika ada audit yang dicek adalah ini. Nah, teman-teman bisa sumber ini adalah bagaimana dengan sumber ini kita merawat permesinan yang ada di atas kapal. Hukum manual sudah pasti, karena di situ kita akan tahu data-data jam kerja dari kapal, dan bagaimana pengoperasian kapal, dan bagaimana merawat kapal. Unsur penunjang, keahlian mengoperasikan peralatan. Sudah pasti seorang engineer harus tahu mengoperasikan peralatan. Peralatan apa aja di atas kapal, ada mesin bubut, ya, ada mesin las, ada mesin bor, ada mesin yang lain, kunci-kunci spesial, tool spesial, kunci tool untuk buka turbo, kunci tool untuk buka cam, ini harus tahu. Karena kalian sudah mempunyai sertifikat, sertifikat ahli teknik tingkat 3, ya kan? Ini harus sudah paham, ya. Makanya di atas kapal mungkin teman-teman yang tidak sempat belajar mesin bubut karena mungkin dari SMA, waktu kuliah sudah diajar. Cuma karena waktu dan ini di kapal kalau ada mesin bubut belajar pelan-pelan sambil jaga, sambil iseng jaga malam, ya kan, bubut. Las belajar ngelas. Masinis harus tahu semua. Ngelas, pipa, harus tahu. Bukan berarti harus bagus kerjanya. Tahu ketika menyuruh mandor, oiler, dia tahu, oh ini kamu bikin pipa baru, ya kan? Bagaimana caranya? Kalau kita tidak tahu, kita dibodohi-bodohi aja sama mandor. Oh, ngelas yang bagus ini seperti ini. Oh, ini harus dimal dulu, digugat ininya. Ya, nah, ini kalian mengoperasikan peralatan, mesin bubut, mungkin sekedar bikin kayak plak-plak, jika ada cooler yang bocor, kita bisa bikin plak sendiri kalau mesin bubutnya ada. Itu hanya bikin yang mudah sebenarnya. Teman-teman harus tahu.
Terus keahlian manajerial skill. Ini kalian pun harus tahu bagaimana memanage sumber daya manusia sesuai potensinya. Oh, mandor ini dia untuk kerja bangku kurang, tapi kerja permesinan bagus. Harus dipoles. Kerja mesinnya mungkin dikurangi, suruh dia meningkatkan keahliannya kerja-kerja bangku seperti bubut, las, ya. Itu kalian harus memanage anak buahnya, ya kan, sumber dayanya. Oh, saya masih jadi masinis junior engine, ya, new masinis. Oh, kalian akan jaga dengan oiler, manage oiler itu. Bagaimana cara bekerja yang baik. Jangan karena kalian baru, karena terus kalian tidak tahu apa-apa, ya kan, dan skill kalian kurang, dan terus mental kalian kurang, hanya sama oiler, oh ini biasanya gini, Bas, gini-gini. Makanya teori harus kuat. Kenapa begini? Tanya oiler lagi. Kenapa harus begini? Ya, kan? Ini kalian kebiasaan salah. Oke ya, dari hal ini ada yang bertanya kan, kawan-kawan? Kalau saya sih Pak cukup jelas Pak, ada Pak. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, kita lanjutkan. Berapa faktor keberhasilan pengelolaan manajerial? Ini sebagai seorang officer, seorang engineer harus tahu, paham nih, ya kan? Faktor-faktor penunjangnya apa aja? Organisasi dan prosedur. Makanya setiap sesuatu itu ada prosedurnya. Standing order dari chief engineer, standing order itu adalah sebuah prosedur, ya. Di situ dibaca kalian, terus di breakdown lagi. Oh, kalau organisasi saya ada di sini, saya di bawah daripada masinis 2, misalnya gitu. Saya bertanggung jawab kalau masinis 2 bertanggung jawab pada KKM. Masinis 2 di sini masinis kepala kerja, ya. Ada sebagian organisasi itu CPD 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada juga yang chief engineer masinis 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, jadi itu tergantung kebiasaan perusahaan membuat organisasi. Nah, kita lihat kita itu ada di posisi mana. Terakhir, kita bertanggung jawab kepada masinis 1 dulu, ya. Ya, pada apa-apa masinis 1. Melaporkan masinis 1. Masinis 1 hierarki akan melapor kepada chief engineer. Itu namanya organisasi dan prosedur. Prosedur kerja dibuat. Kalau kalian tidak tahu, tanya sama masinis seniornya. Bisa tanya pada masinis 3, masinis generator, masinis yang lainnya. Ya. Kemudian atas situasi lingkungan kamar mesin adalah lingkungan yang sangat panas. Ya. Ini banyak orang karena sudah lelah, panas, ya kan, cara berkomunikasinya pun harus tahu, ya. Orang sudah capek, lelah, disuruh yang macam-macam, sudah pasti akan emosi. Makanya disinilah sebagai seorang engineer, sebagai seorang perwira harus bisa belajar berkomunikasi. Bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana komunikasi yang nyambung gitu, ya. Ini ada pelajaran-pelajaran mungkin ketika teman-teman belajar. Terus kepemimpinan dan team building. Nah, ini tentu leadership. Kepemimpinan sangat penting, ya, bagi seorang perwira. Itu kalian harus asah mulai dari ketika menjadi perwira pertama, perwira junior engine, ya, harus diasah kemampuan kalian dalam memimpin. Ya. Walaupun anak buah kalian baru oiler 1 orang, tapi bagaimana menggerakkan oiler ini agar bisa bekerja dengan baik dan benar.
Terus kelelahan dan stres. Ini pun kelelahan dan stres ada manajemen stres. Nah, ini harus dipelajari ya, manajemen stres. Terus perbedaan kultur. Nah, ini yang sangat sering orang tidak saling menghargai, rasialis ya. Ini yang sering-sering terjadi di atas kapal, dan apalagi ketika sudah antar bangsa, ya, mungkin orang China dengan orang Indonesia berbeda kultur dan budaya, orang Eropa dengan Indonesia berbeda kultur dan budaya, orang Korea dengan kita berbeda kultur dan budayanya. Nah, di sini kita harus menyikapinya dengan bijak, ya. Bukan mereka harus menghormati kita saling menghormati. Ya, ada sebagian orang-orang Eropa itu memegang kepala itu biasa. Ya, jadi mereka ketika ini bercanda itu memegang kepala. Tapi mungkin bagi sebagian orang Asia itu adalah sebuah penghinaan. Ya. Begitu juga bagi orang Eropa, ada sebagian orang Eropa megang pantat itu adalah penghinaan. Jadi misalnya kalau mungkin orang kita nyolek pantat atau nepuk pantat adalah biasa, tapi bagi orang Eropa itu adalah penghinaan. Nah, ini kita harus belajar juga tentang kultur dan budaya. Bagaimana kita bisa pelajari sekarang zaman sudah canggih, zaman Google. Nah, kita pelajari budaya dasar daripada budaya. Misalnya kita mau bekerja di kapal Korea, ya kita harus tahu budaya orang Korea itu bagaimana sih. Apalagi yang bekerja di atas kapal ada Korea gunung, Korea kampung, ya orangnya kasar-kasar. Kalau kita tidak bisa masuk atau mengetahui budaya mereka, terjadinya adalah clash. Ini komunikasi, ya komunikasi yang baik harus dijaga. Makanya kita harus tahu budaya mereka, bukan berarti kita harus menjilat atau apa, tidak. Tahu budaya mereka. Dan biasanya orang-orang asing itu adalah ketika kita bisa say hello dalam bahasa mereka. Misalnya kita ngumpul dengan orang-orang Greek, orang Yunani, kita ucapkan kalispera, ya kan, robota. Mereka sudah senang. Hanya ucapan-ucapan yang simple itu, ya kan. Oh, kalau orang Korea annyeonghaseyo, oh kalau orang Belanda Guten Morgen, itu udah salah satu bagian kita menghargai kultur budaya mereka. Kunci keberhasilan engine room resource management terletak pada kesadaran terhadap keadaan situasional di sekitar. Kita harus mengetahui keadaan di atas kapal, kita naik ke atas kapal. Kondisinya kondusif atau lagi sedang ada permasalahan. Kalau kondusif, kita pertahankan. Kalau ada permasalahan, kita jangan menambah ruah suasana. Kita pelajari masalahnya apa. Kalau bisa kita menjadi pendamai di antara mereka. Karena teamwork di atas kapal itu sangat penting. Team building juga penting. Terus memperoleh informasi data terkait lebih awal, ya. Nanti di PowerPoint satunya lagi kalian bisa baca-baca di sana. Bagaimana ketika kita offer di atas kapal, apa saja sih yang harus kita ketahui, ya kan? Kalau bisa kita sebelum naik di atas kapal kita sudah bisa minta data-data, ya kan? Misalnya kita tanya ke kantor, ya kan? Si partikular kapal ada nggak Pak? Ya kan, boleh nggak? Kita bisa pelajari dari si partikular itu. Oh, mesin ini, saya megang pompa ini, ya mungkin jadi masinis terakhir. Oh, megang pompa, ya kan, pompa mesinnya kapalnya kapal ini, ya kan. Bisa pelajari jauh-jauh hari, kita sudah bisa. Oh, kapalnya panjang sekian, lebar sekian. Ya, makanya itu komunikasi sangat penting. Penjelasan tentang organisasi dan prosedur-prosedur dari perusahaan dan kapal. Ya, biasanya ketika pre-joining, kita akan naik di atas kapal, ada namanya pre-joining. Tanya di situ sama superintendentnya, sama port captain-nya,
sama crewing manajernya, ya, tentang organisasi prosedur-prosedur di atas kapal kan kita dibaca. Biasanya sebelum naik kapal kita orang pertama bekerja di perusahaan itu, jadi kita suruh baca SMK, manajemen kapal atau SM Code, baca. Dari situ kita akan paham sedikit-sedikit, oh kapal ini secara SM Code begini, oh formnya isinya ini, ya. Walaupun standar form gitu, tapi kita pun harus tahu kalau di situ kapal itu sudah ada PMS yang online, kita bisa lihat apa komputernya ada nggak, ya kan? Biasanya tersambung dengan di kantor. Oh, biasanya ketika pre-joining kita akan ini Bas, ini pekerjaan-pekerjaan yang belum dilakukan. Kita masih sekian persen yang belum dikerjakan. Harusnya kita sudah 0% di bulan ini. Nah, kendalanya kenapa? Bisa kalian pelajari. Teman-teman di sini sudah terbiasa dengan computerized ya, makanya harus paham. Nanti PMS karena semakin canggih dia akan online. Semua perusahaan sekarang sudah online. Bagaimana memasuki cara mengisinya, ya kan, formnya, memasuki laporan-laporan PMS itu kan setiap hari harus kita masukkan. Jangan kita harus menumpuk sebuah pekerjaan. Kalau kita bisa kerjakan, selesaikan hari itu, selesaikan hari itu. Jangan nanti dan akhirnya terbengkalai. Prosedur kerja harus tersedia dengan tujuan. Kalau di atas kapal tidak ada prosedur kerja, kalian tanyakan kepada masinis kerja. Bas, ini ada prosedur kerja kan nih, cara menjalankan pompa balas, ya kan? Pompa balas jangan dianggap sepele, ya kan? Oh, ini cuma start buka, lihat valve-nya yang berhubungan dengan mana itu harus ada prosedurnya. Apalagi ketika sudah melakukan sudah automation ya, hanya buka dari control room. Nah, ini pun harus hati-hati. Ya. Tetap setelah kita melakukan pekerjaan otomatis, kita cek di bawah bagaimana kondisinya. Ya. Prosedur kalau belum ada, kalian bisa buat. Ya kan? Oh, ini cara start mesin induk, prosedurnya seperti ini. 1 jam kamar mesin harus dijalankan ini. Terus setelah sekian menit ini dijalankan, sekian ini. Kalian bisa bikin prosedur. Atau untuk mesin-mesin kalian sendiri. Oh, saya jadi masinis terakhir, megang pompa, kompresor. Ya kan? Oh, prosedur jalankan kompresor seperti ini. Tulis, tempel di sana. Oh, buka valve, ya kan? Karena keran-keran di kamar mesin itu adalah tanggung jawab masinis terakhir. Nah, itu dilihat. Jadi karena tidak tahunya seorang masinis tanggung jawabnya, jadi keran bocor, itu kan, air laut netes, akhirnya menimbulkan karat, itu didiamkan saja. Karena itu dari kecil, ya kan, akan menjadi besar. Jadi hal-hal yang kecil itu harus kira kita eliminasi, harus kira kita tutup sehingga tidak menjadi besar. Tidak seorang pun dapat meninggalkan pekerjaan tanpa sepengetahuan masinis jaga. Ya, masinis jaga, makanya mungkin ada overhaul kerja yang sampai sore, ya kan. Sebelum masinis jaga, misalnya, oke, kapal berlabuh, ya kan, masinis jaga harus benar-benar cek, ya kan, apakah sudah aman. Semua orang sudah naik, peralatan sudah dibersihkan, pekerjaan. Kalau belum, kasih tahu mandor, Dor, ini peralatan yang ini tolong rapiin Dor biar besok kita ini kerja enak kembali. Ya. Itu biasakan, jangan nanti aja ya Bas, nanti sekalian biasakan. Selesai kerja kita mau istirahat, bersihkan. Ya. Menekankan pentingnya pengecekan secara visual. Makanya tadi kapal-kapal yang udah otomatis, apalagi kapal UMS ya, Unmanned Mercenary Space, bahwa di kamar mesin sudah tidak ada jaga orang lagi. Tapi karena banyak kecelakaan, walaupun UMS, kapal sebagian tetap dijaga di control room. Familiarisasi,
Ini biasakan jika ada kru mesin baru, oiler, sebelum diberi tugas, atau masinis, misalnya kalian menjadi masinis 2, ya, harus tahu latihan pengenalan kamar mesin. Oh, ini escape trunk. Ini sepele ya kan, escape trunk. Ini biasanya itu hari pertama itu adalah mengetahui tempat-tempat ketika terjadi sesuatu. Oh, di sini tempat left left wrap, sini left left buoy-nya, ini left jacket yang ada di kamar mesin. Oh, ini EBD ada di sini, di tangga ini. Biasanya familiarisasi ya kan dilakukan oleh chief engineer atau masinis 2. Jadi kalian kalau orang kapal tidak sibuk, oke, kalian bisa tanya sambil mungkin orang sedang bekerja, masinis 2 tidak bisa mengarahkan ya kan, sedang sibuk, kalian bisa familiarisasi sendiri, bertanya apa pertanyaan, makanya sebelum naik kapal buat pertanyaan-pertanyaan. Oh, ini posisi ini ada di mana? Oh, posisi ini ada di mana? Tanya aja, ya kan? Makanya sebelum naik kapal, apalagi jadi perwira-perwira muda ya, bikin pertanyaan banyak-banyak. Oh, ini hari pertama yang saya harus ketahui adalah ini. Ya. Situational awareness. Situational awareness adalah suatu daya tangkap yang tepat terhadap faktor-faktor dan keadaan-keadaan sesaat yang dapat berdampak terhadap kapal dan kru, seperti mengetahui apa yang terjadi di sekitar Anda. Oh, ada pipa si-ces bocor. Ini kan situational awareness. Nah, itu bagaimana? Apakah saya harus lapor dulu atau saya kerjakan dulu temporary, minimal meminimalisir kebocoran. Nah, itu harus paham situational awareness seperti ini. Jangan prosedur bahwa setiap sesuatu itu harus dilapor ke KKM, dia cari KKM. Ngatunya kebocorannya besar, akhirnya tenggelam. Kemampuan untuk mengidentifikasi, memproses, dan mengerti hal-hal kritis dan dari suatu informasi. Data tentang apa yang sedang terjadi pada tim Anda. Ya. Ini harus paham juga, teman-teman, sebagai seorang masinis, seorang engineer, ya, perwira mesin. Jadi laporan dari oiler jaga, pas gini generator ada suara yang nggak enak, ya kan? Nah, itu suara yang enaknya kalian langsung cek ke bawah, ya kan, suara nggak enaknya bagaimana, apakah ada yang lepas atau apa. Dari ini ada yang bertanyakan situational awareness, unsur-unsur untuk tetap terjaganya rasa kepedulian. Jadi harus pertama adalah engine room, research management, dan keterampilan timnya. Nah, kita harus tahu tim kita apakah dia keterampilannya cukup atau tidak. Kalau belum, ditingkatkan. Kalau kamu bisa, kalian seorang perwira, seorang pendidik juga, memberikan edukasi, edukasi tambahan. Ya. Jadi bukan hanya menyuruh, makanya 4 tahun, mungkin teman-teman yang baru lulus jadi perwira, 4 tahun adalah waktu yang cukup. Minimal basic-basic dasar kita menjadi seorang perwira. Ya. Terus rincian rencana kerja dibuat, terus pengalaman. Pengalaman memang adalah guru yang terbaik. Bertanya tim kita, pengalamannya dulu bekerja di mana. Dari pengalaman itu kita bisa mengambil suatu pelajaran. Oh, si ini dulu kapal ini bekerjanya begini. Mungkin kita baru pengalaman kadet. Nah, tapi kita harus paham. Sehat fisik dan mental ini sudah harus, karena kita naik kapal ada sertifikat kesehatan MCU sudah ada. Orientasi pemahaman tempat kerja ini yang paling penting. Orientasi pemahaman tempat kerja. Kita berorientasi, ya kan, kerja di kamar mesin itu bagaimana, kerja kamar mesin itu panas, banyak ruang-ruang yang berbahaya, beracun. Terus karena panas kan kita dehidrasi, lelah, cepat lelah karena panas itu sendiri.
Ya, ini pun harus sudah dipahami, diorientasikan oleh teman-teman di atas kapal. Hal-hal yang dapat menimbulkan resiko ini bahwa di kapal maupun mesin adalah yang high crash ya, putaran mesin yang berubah-ubah, putaran mesin induk di roda gila, terus putaran-putaran pompa, putaran auxiliary engine, ketika kita ngegerinda, terus ketika kita ngerjain mesin bubut, itu adalah putaran mesin. Nah, itu kalau ada putaran tinggi seperti ini, apa yang kita lakukan? Apakah pelindungnya sudah dibuat, ada atau tidak pelindung dari putaran itu? Kalau tidak ada ya harus dibuat. Karena itu salah satu NC, non-conformity, ya kan, ketidaksesuaian daripada mesin itu sendiri. Menyimpang dari prosedur, makanya ikuti tetap prosedur kerja itu. Terlalu sedikit pekerjaan, terlalu banyak pekerjaan, tidak berimbang satu dengan yang lainnya, tugas melebihi tanggung jawab. Nah, ini overlap, sebuah pekerjaan pun tidak boleh. Ya, ini harus dikoordinasikan dengan KKM. Ya, chief engineer, second engineer, karena dia tidak suka dengan mesin 3, pekerjaan ini dikasih ke mesin 4. Ini tidak boleh. Ya, seorang perwira harus bisa membuat suasana di atas kapal itu, suka tidak suka kita harus profesional itu. Ya, profesional dalam bekerja. Oke, ada yang mau bertanya kan? Unsur-unsur penunjang kepedulian. Nah, ini harus kita peduli, ya kan, karena kita bekerja di atas kapal yang penuh resiko. Apalagi kapal sedang belayar. Ketika terjadi sesuatu, ya kan, kalau kapal itu dekat pelabuhan, it's no problem. Tapi kalau dia jauh dari pelabuhan, ketika terjadi sesuatu, tentu tidak memudahkan kita untuk berobat atau apa, ya. Ini sangat penting, ya, mengetahui kondisi permesinan. Makanya teman-teman harus membuat perencanaan kerja yang baik dan benar. Kapal ada PMS, ya kan, pelajari PMS. Biasanya kan kita sebelum naik kapal kita baca SMK, PMS kapal, baca secara ya generalis, ya kan, tidak perlu dibaca. Oh, saya bertanggung jawab terhadap ini, ya itu aja yang dibaca, ya kan. Ini sudah dikerjakan kan, berapa jam kerjanya. Multikultur diversity. Ini kultur, budaya, tatanan nilai, dan norma pola tingkah laku yang mempengaruhi individu. Nah, ini adalah budaya, kultur sangat berpengaruh ya terhadap individu orang itu. Itu budayanya orang Jawa dengan orang Sumatera lain. Mungkin orang Sumatera bicaranya keras, kasar gitu kan, tapi orang Jawa mungkin lembut. Ini pun harus tahu. Ini mempengaruhi ketika kita bersosialisasi di atas kapal. Nah, kultur mempengaruhi daya pikir, nalar, tindakan, dan kehidupan sehari-hari. Makanya biasanya teman-teman yang sudah berlayar lama, sudah sering berkumpul dengan multi ras suku, dan ini akan lebih bijak. Oh, kalau ngumpul dengan orang-orang Afrika itu seperti ini, ya kan? Begitu juga orang-orang Afrika yang sering mengumpul dengan orang Asia itu akan berubah karena mindset mereka di atas kapal adalah multikultur. Kita harus saling menghormati sehingga mindset akan berubah, saling menghargai. Ya. Pada dasarnya kultur dibutuhkan oleh manusia agar tetap bisa hidup, survival. Karena mungkin kalau orang Eropa ke Asia Afrika itu panas, ya. Kalau kita ke sana tidak tahan dengan dinginnya. Itu yang mempengaruhi kehidupan seorang agar tetap hidup. Oh, dia kalau di daerah dingin makanannya seperti ini, ya. Dia tidak bisa makan sehebat apapun orang Asia,
Kalau belum makan nasi tidak dianggap belum makan. Ya, makan roti sudah satu, ini tetap masih dianggap belum makan. Itu adalah salah satu kultur budaya ya. Kultur dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, surrounding, landscape, isolasi, food supply. Itu tadi ya, bagaimana makanannya, kepercayaan, religious belief. Kita pernah saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Oh ini waktunya maghrib, ya kita berhenti kerja, menghormati teman-teman yang sedang yang akan sholat. Misalnya 15 menit, biasanya di atas kapal itu kan ada apa? Diberitahu, oh maghrib jam sekian, ya sunrise jam sekian, berarti maghrib jam sekian. Biasanya 15 menit, setengah jam ya, kita sudah stop pekerjaan itu. Ya, atau mungkin yang muslim suruh istirahat dulu. Tapi biasakan ketika maghrib itu berhenti kerja. Karena itu adalah apa pergantian dari malam ke gelap. Dari siang ke malam, dari siang ke malam. Itu biasakan. Biasanya tiap suku, tiap ras menghormati waktu maghrib, ya, waktu sunrise. Nah, ini biasanya waktunya orang berhenti bekerja. Walaupun nanti malam kita kerja lagi, mungkin jam 8. Tapi tetap biasanya semua ras, semua kultur menghormati waktu pergantian dari siang ke malam. Problem diversity bisa timbul di engine room, di mana engine room terdiri dari multicultural, diperlukan saling pengertian. Itu makanya pengertian dan toleransi. Nah, ini adalah problem solving, managing diversity, ya kan, memanage jika terjadi perbedaan-perbedaan budaya. Contoh, apabila engine formal memberikan jawaban yang kurang jelas menggunakan bahasa daerah, jangan biarkan dia pergi sebelum mengatakannya dengan jelas. Jadi mungkin bahasa pelaut itu kan mengatakan cukimai itu biasa. Padahal itu adalah bahasa yang sangat buruk ya bagi orang-orang yang mungkin baru pertama kali bekerja di atas kapal. Tapi tai kucing, cukimai, itu adalah bahasa-bahasa yang memang bahasa pergaulan di kamar mesin. Mungkin bagi teman-teman sekarang yang sudah mempunyai wawasan yang ini, usahakan jangan dilakukan. Kalau orang-orang Greek itu sakata atau banyak perkataan-perkataannya. Orang Korea, orang Jepang itu ada kata-kata makian mereka. Itu padahal bahasa-bahasa hari-harian. Bagi orang darat mungkin itu adalah bahasa yang kasar. Terus kita juga officer ya memotivasi, ya kan, bawaan kita, ya kan, bahwa semua sudah masing-masing, ya kan, komunikasi dengan gerak isyarat-isyarat, berikan motivasi, ya kan, bahasa-bahasa syarat kan ada, ya kan, di atas kapal kamar mesin, apalagi dengan suara yang bising ya. Motivasi, cara bekerja yang baik dan benar itu bagaimana. Ketika kerja, keselamatan kerja di atas kapal, keselamatan dan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, maaf. K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama, orang harus selamat dulu, baru dia menata agar sehat. Ya. Kalau tidak selamat, kita bekerja tidak selamat, kita bagaimana mau bekerja secara sehat? Leadership atau team building. Leadership, kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan regu untuk bertindak sesuai dengan arahan yang telah dibuat. Ya, mungkin teman-teman di sini menjadi pemimpin untuk timnya ya. Semua manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Ya, mungkin dia tidak menjadi pemimpin suatu negara,
Mungkin dia tidak memimpin jadi pemimpin suatu provinsi, atau dia tidak menjadi pemimpin di sebuah rukun tetangga. Bagi yang belum nikah, mungkin dia tidak memimpin rumah tangga, tapi minimal dia memimpin dirinya sendiri. Ya, bagaimana memimpin dirinya sendiri agar selalu berbuat baik, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah, ya kan, kultur. Oh, kita kalau di atas kapal, ya kan, sudah ada prosedur kerjanya. Nah, itu mindset kita harus sudah berubah, memimpin diri kita sendiri, memimpin tangan kita agar bekerja dengan safety. Oh, kita menggunakan sarung tangan. Ketika kita sedang bubut, oh, kita harus buka kacamata. Sarung tangannya usahakan dilepas, karena sarung tangan ini ketika dibubut sering bermasalah. Nah, dia tertarik mesin bubut dengan putaran cepat, akhirnya tangan patah. Hati-hati, ya. Tetap keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat penting. Makanya seorang pemimpin harus lihat ketika anak buahnya kerja, tegur ketika dia sudah melakukan hal-hal yang tidak prosedur. Tipe of leader. Jadi designated leader, pemimpin yang ditunjuk sesuai perannya, master, chief engineer, terus jadi dia jadi pemimpin karena ditunjuk, ya. Jadi pemimpin dan kepemimpinan itu lain, ya. Pemimpin yang ditunjuk sesuai ini, ya. Terus delegated leader, sesuai yang ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan kemampuan, pengetahuan, atau berdasarkan fungsionalnya. Ya, seorang pemimpin harus dapat support the system, support yourself and your goal, support your junior. Harus disupport sistemnya, ya kan? Ketika kita sudah menjadi pemimpin, sistemnya baik atau tidak, sistemnya mensupport dia atau tidak, terus support dari diri kita dan dari hasil kita, ya. Type of leadership, situational leadership. This leader style based on a particular situation. Directive leadership means that the leader closely supervise, ya. Jadi situasi leadership dia akan mengambil menjadi pemimpin ketika terjadi sesuatu yang situasional, ya. Direct leadership, dia akan mengambil pengaruhnya, performanya berdasarkan kedekatannya dengan anggota-anggotanya. Supportive leadership, ya. Dia mendelegasikan seorang senior engineer kompeten untuk pemimpinan di kamar mesin. Complex leadership can both form of situational leadership dan use on the same person. Jadi di antara keduanya, situational leadership bisa digunakan terhadap orang yang sama dan waktu yang sama. Karakteristik good leader, memadukan informasi dan pengalaman. Ya, pengalaman dia semakin pengalaman makin banyak, semakin dia akan menjadi pemimpin yang baik dengan memaksimalkan, dengan belajar, membuang apa yang cara-cara memimpin yang baik, ya bijak, ya kan, prosedur dilaksanakan. Komunikasi terbuka dan aktif, mendorong partisipasi, ya kan, membagi tugas agar tercapai efisiensi optimal. Memotivasi regu untuk dapat bekerja dengan baik, menjaga tempo, memberikan tingkat kepercayaan. Nah, ini berpikir logis yang positif, ya. Menerima dan memberi informasi, membuat keputusan, bergerak berdasar keputusan, konsekuen, berempati, alternatif terbaik berdasarkan data. Terlalu banyak analisa tanpa tindakan nyata, terlalu berpikir detail, rasionalis, selalu mengajak diskusi. Team building. Apa sih team building? Tadi ada team leader, ada team building. Ada team building adalah grup, kelompok, suatu kumpulan dari beberapa orang. Teamwork. Team is unit comprising of a group
and its leader working toward untuk mencapai common yang objektif, ya. Jadi kumpulan dari beberapa orang adalah kelompok, teamwork, regu. Ya kan? Jadi team building adalah perkumpulan dari kelompok dan regu. Mereka yang membangun sebuah jaringan atau sebuah pekerjaan. Teamwork diperlukan karena hasil kerja tidak tergantung pada seseorang. Ya, bahwa sebuah pekerjaan di atas kapal itu adalah perlu teamwork. Walaupun kapal itu sudah automation, the UMS, tetap ketika terjadi suatu diperlukan teamwork. Efektif, tim yang efektif, dia bisa berkolaborasi, saling percaya, tim yang berorientasi, terbuka, konsensus, harmoni, understanding, saling pengertian. Terus tim yang tidak inefektif, tidak bisa berkolaborasi, dia hanya mementingkan dirinya sendiri berdasarkan kultur dan budayanya, tidak bijak, suspicion, curigakan, terus self glorification, kebanggaan terhadap dirinya sendiri, guards, menjaga, loyalty, vote, personality class, dan terjadi misunderstanding. Ini adalah tim yang tidak efektif. Itu dicari kenapa dia tidak bisa berkolaborasi dengan tim yang lain, ya. Oh, mungkin egonya tinggi. Komunikasi, direct and indirect, words, gestur, dan sebagainya, ya. Ini teman-teman bisa dibaca-baca. Ini kemarin selama RM ini sudah diberikan atau pelajaran seperti ini? Halo? Belum, Pak. Hah? Belum, Pak. Belum. Ada, Pak. Oke, ini kalian pelajari baik-baik, ya. Baca-baca. Di sini apa sudah pernah jadi perwira semua atau perwira baru atau bagaimana? Yang berbagi Baru, Pak. Gimana? Baru, Pak. Nah, kalian berbagi pengalaman dengan teman-teman di sini, mungkin ada yang sudah menjadi perwira, bagaimana jadi perwira di atas kamu, ya kan? Nah, ini kan WA Group ini bisa terus berlanjut sampai kalian bekerja di atas kapal, ya kan? Izin, Pak, punya pengalaman waktu itu, Pak. Gimana? Saya pernah punya pengalaman pas Boleh. waktu saya ini. Jadi waktu itu pas saya pertama kali baru naik kapal, Pak, di Batam. Jadi singkat ceritanya, masinis saya ini kan masinis satu kan kepala kerja ya, Pak. Yap. Jadi kalau misalkan dia ada masalah atau misalkan dia nggak senang sama saya nggak diajak kerja, Pak. Tapi tetap saya ikut kerja. Tapi yang saya heran itu dia itu nggak bisa nerima masukan, Pak. Maksudnya dia tuh nggak bisa nerima masukan. Mungkin menganggap kalau mungkin saya ini waktu itu kadet ya, Pak. Makanya yang saya bilang itu nggak direspon kurang baik lah, Pak, sama dia. Jadi kayak waktu itu dia ada kerja buat bongkar fuel filter main engine, Pak. Jadi saya sama teman saya itu berdua udah disuruh kerja sama dia, Pak. Jadi dia datang, saya diusir. Saya nggak ngerti juga kan, maksud saya kepala kerja kok kayak begitu ya, Pak. Gitu. Nah, itulah makanya gunanya ARM ini kita pun harus paham yang tadi saya bilang kan, kultur. Oh, ini kita kadet, ya kan, bekerja dengan kadet. Berarti kita tahu nih, mungkin kadet itu punya dia bahwa orang-orang ini belajar, ya kan, belajar. Walaupun kita bisa suruh mereka apapun, ya kan, tapi tetap harus diawasi. Ya, mungkin kita ajarin pertama seperti ini, ya. Jadi mungkin masinis satunya ini tidak bisa berkolaborasi, ya tadi bilang itu kan. Makanya kultur dan budaya itu mempengaruhi orang itu bisa berkolaborasi atau tidak, ya kan.
dan semakin dia bisa menghargai orang, semakin bijak dia akan menjadi pemimpin yang baik. Berarti masinis 1 ini tidak menerapkan engine room resource management ini dengan baik dan benar. Kan engine room ini kan ERM ini kan sebuah sertifikasi bahwa orang ini sudah berkompetens, bisa menjadi pemimpin di atas kapal, bisa memanage sumber daya yang ada di kamar mesin. Kenyataannya dia tidak bisa, ya kan? Makanya yang disalahkan jangan dari pengajarnya, jadi dari kitanya, kita harus memahami bahwa kerja di atas kapal adalah multi ras, multikultur, ya. Mungkin di waktu kamu kadet dapat kapal yang bagus, tapi next mungkin ketika jadi kamu perwira dapat kapal yang busuk. Nah, itu terus dinikmati, ya. Oh, harus kapal buruk, kita harus ya tadi. Makanya sebelum naik di atas kapal, ketika kalian menjadi itu, kita harus mencari info tentang kapal ini. Ya di kantor kita bisa bertanya, ya kan, kapal ini kapal apa, sifat tukulnya boleh dong minta, ya kan. Terus di atas kapal siapa aja sih, ya, terus KKM-nya dari mana gitu. Kadang-kadang pengaruh ini kalau kita sudah tahu, oh chief engineer-nya orang dari Papua, orang Papua ini seperti ini, ya kan. Tapi belum tentu juga, katanya orang Papuanya ini lama di Jawa, ya kan. Akhirnya akan berubah kultur dari orang Papua yang ini akan Papua yang Jawa nih, atau Papuanya lama di Sumatera, orang Batak, ya kan. Tapi ditanya, where you from? I'm from Batak, ya kan. Jadi bukan Batak lagi, Bataknya sudah jauh. Ini adalah makanya pelaut itu harus smart, pelaut itu cerdas, ya kan. Jangan handphonenya aja yang cerdas, tapi kita, pola pikir kita tidak cerdas. Nah, dari kamu hal-hal seperti itu, kelak kamu jangan ditiru tingkah laku masinis 1 kamu. Masinis 1 ini berarti sebenarnya dia sedang punya masalahkah di rumah, ya kan? Sedang apakah, ya kan? Atau kebiasaan memang orangnya seperti itu, tidak menerima, ya orang yang konfret gitu kan, yang tidak mau terima masukan dari orang. Ada orang-orang seperti itu. Tinggal kitanya yang memahami, ya. Oh, orang konfret ini modelnya seperti ini. Dia tidak mau kan ada orang yang tidak mau bahwa dia adalah yang paling baik, paling benar. Dia tidak mau dilangkai gitu. Ya, apalagi chief engineer yang merasa dirinya hebat gitu kan. Banyak KKM tidak mau terima masukan. Nah, ini pun harus kamu pelajari. Kenapa KKM ini tidak mau dikasih masukan? Padahal masukan itu kan baik. Walaupun keputusannya ada di chief engineer, ya. Kan pagi harus ada tollbook meeting. Sebenarnya prosedur kita sudah dilaksanakan, itu akan membuat kita lebih aman dan nyaman di atas kapal. Ya, mungkin itu aja masukan dari saya. Ada mau ditanyakan? Jadi setelah kalian belajar engine room resource management ini, sumber daya yang di atas kapal, yang paling penting adalah memanage sumber daya manusianya. Ya, mungkin kalian masinis terakhir, masinis junior engine, ya kan. Tapi kan kalian berhubungan dengan masinis 1. Bagaimana saya cara berkomunikasi dengan masinis 1 yang modelnya seperti ini, ya kan? Oh, dengan KKM yang modelnya seperti ini. Ya. Ini harus kalian pahami, pelajarin. Itu memang tidak dipelajari ketika kita kuliah, tidak. Tapi itu belajar dari kita bahwa kita bijak atau tidak. Walaupun kita jadi junior, kita harus pun tetap bijak. Kita yang harus mungkin orang ini sudah tua nih, ya kan, ya kita ikuti aja, ya kan. Tapi ketika kalian jadi masinis 1 jangan seperti dia, ya. Ambil yang baiknya dari orang ini, buang-buang yang buruknya. Oke, mungkin itu aja. Ada mau tanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup, Pak, Oke, belum ada. sekarang stres. Cukup jelas, Stres ini Pak. pun adalah bagaimana memanage stres. Kita tentu stres, ya kan, di atas kapal, apalagi sekarang dunia komunikasi itu sangat cepat dan ya. Kita
berita gini sudah membuat kita stres nih. Yang tadinya tak happy di atas kapal ya kan, ada berita ya kan, oh pacar kita selingkuh, padahal kita belum tahu atau apa ya kan, atau orang tua kita sedang sakit, atau teman sahabat kita sedang ada masalah, itu akan jadi pikiran, ya. Terus lamanya di atas kapal, ya kan, makanya berdasarkan MLC, ya kan, pekerja itu kalau tidak ada masalah di atas kapal, maksimal orang bekerja itu adalah 12 jam. Ya, maksimal 12 jam. Itu tinggal makanya pengaturan daripada seorang chief engineer ya kan. Oh ini ada kita overhaul, general overhaul, ganti liner. Nah, jadi bagaimana mengatur orang-orang tetap bekerja di 10 jam. Ya kan? Aturlah. Ini diatur, oh pagi untuk yang buka atas adalah mungkin masih di 1, atau masih di 2 yang buka apa aksesori dengan oiler jaga, ya. Itu mungkin sore kan bisa istirahat, oiler jaga, yang jaga 48 buka ini bersihkan ini, ntar 8.12 bersihkan ini, oiler jaga malam, terus oiler jaga 12.4, oiler pagi ya kan bersihin ini. Ketika sudah kita bisa memprogres kerjaan seperti itu, akan rasa stres orang bekerja itu akan hilang. Makanya situasi di atas kapal itu sangat mempengaruhi stres daripada kru kamar mesin. Makanya seorang chief engineer harus bisa membaca, oh teman ini sedang stres. Permasalahannya apa? Berarti jangan kasih pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan. Ya kan, mungkin hanya bagian bersih-bersih pun dilihat, ya kan. Terus stres dapat menyebabkan perubahan performance yang cenderung menurun. Yang tadinya dia bekerja baik karena stres banyak pikiran, akhirnya cenderung menurun, kerja asal-asalan. Nah, ini harus seorang chief engineer atau kalian yang punya ini bisa bertanyakan, Bas, kenapa stres, Bas? Kok kelihatannya stres? Tapi lihat situasinya. Jangan lagi capek-capek kerja, orang ditanyakan ya. Mungkin ketika sedang istirahat atau sedang berdua di kamar mesin, Bas, saya lihat kayaknya Bas satu stres, mungkin ada pikiran apa, ya kan? Kalau kita bisa berbagi, mungkin dengan menceritakan kita bisa berbagi perasaan Bas. Mungkin seumur saya lebih muda, tapi mungkin ada solusi, mungkin saya bisa kasih solusi kalau diterima oleh Bas gini, nggak masalah. Bukan berarti kita menasihati orang tua, tapi kita berbagi. Masalahnya apa sih, Bas? Gini. Atau oiler kita ada masalah ya kan, anaknya mau kuliah tapi duit tidak ada ya kan, bagaimana? Nah, kita tinggal kasih motivasi, oh gini ya. Ini stres paling penting ya. Mungkin sudah waktunya kita off tapi pengganti belum datang, ini pun akan menimbulkan stres. Makanya di atas kapal usahakan kita harus mungkin sebulan sekali kita harus pesiar, karena kapal itu adalah elektrik statis. Elektrik statis hubungan baja dengan air. Ini kan terjadi elektrik statis. Apalagi kapal-kapal Indonesia, elektrik statisnya tidak dibuang ke propeller, ke sub, ya kan? Sehingga akan membuat otak elektrik yang ada di mindset kita itu bisa buat kita stres. Makanya kita harus siap, mungkin memutuskan hubungan voltage elektrik statis ini. Dengan kita turun ke darat sudah terputus elektrik kita, elektrik statis yang ada di tubuh kita. Nah, ini salah satu membuat stres. Lagi lihat, mungkin teman-teman di kamar mesin kan ada, kalau di sub paling belakang itu ada kabel yang disambungkan, oh berarti kapal ini arde daripada elektrik statis sudah dibuang di sub ke propeller dengan putaran daripada propeller itu sendiri. Tapi kalau yang enggak, dia akan mempengaruhi jiwa kita. Ya, kalian cek nanti di kamar mesin ada tidak.
Nah, ini kalian baca-baca tentang stres, ya kan. Nah, kalian bisa lihat cari di Google, ya kan, manajemen stres itu apa, ya kan. Baca bagaimana menghilangkan stres, stres itu awalnya dari apa. Dari awalnya kita, dengan awalnya kita ketahui stres, kita akan mengetahui cara menyelesaikannya. Nah, tingkat stres yang tinggi dapat mempengaruhi performa individu, daya pikir dan daya nalar menyempit, kepedulian terhadap situasi lingkungan hilang, bingung, prioritas campur aduk, performa tim menurun. Nah, jadi ketika pemimpinnya stres, kan mempengaruhi dari performa tim itu sendiri. Nah, ini akibat daripada stres. Yang ujungnya adalah gangguan fisik. Itu tadi saya bilang. Terus mental, depresi. Kalau dia tidak bisa mengeluarkan stresnya itu. Ada orang gila, ya kan? Ada problem pribadi, problem keluarga, problem keuangan, trauma yang sangat mendalam, cacat tubuh. Mungkin orang cacat tubuh yang tadinya dia tidak stres menjadi stres, ya kan? Karena tidak sembuh-sembuh, dia karena malu. Jika kita mempunyai suatu kekurangan, kita harus melebihi yang kelebihan kita. Kekurangan cukup, jangan menjadi beban buat kita. Teman-teman mungkin yang ada tangannya celaka atau apa gitu kan, terus jadi cacat, jangan menjadi terus depresi bahwa kekurangan saya mempunyai kelebihan yang lain. Ya. Itu yang ditingkatkan. Karena dari depresi akan timbul penyakit-penyakit yang lainnya. Berkaitan dengan tugas, ya kan? Alur pelayaran, cuaca sangat buruk, kondisi mesin yang terduga, kerusakan mesin, breakdown. Engine room operation. Nah, ini dari orang-orang stres itu tidak boleh bekerja karena kamar mesin itu kalau memang dia tidak bisa eh, terjadi depresi daripada mencelakakan orang satu kapal atau mencelakakan dirinya sendiri, lebih baik laporkan ke orang darat, orang ini harus di off agar tidak mengganggu kinerja orang di atas kapal. Nah, ini ciri-cirinya, ya kan. Nah, makanya kalau teman-teman di sini stres, usahakan apa yang membuat stres itu. Kalau kita tidak bisa menanggulangi, ya mungkin masalah keuangan, ya kan, kita tidak bisa menanggulangi, kita berpikir yang rasionalis, ya kan. Oh, kita gaji sekian, ya kan. Prioritaskan yang mana dulu, ya kan. Mana dulu. Mungkin untuk biaya sekolah yang paling penting, gunakan biaya sekolah. Ya. Mungkin makan kita bisa dengan yang lainnya, gitu kan. Kita menurunkan biaya makan. Problem solving, cegah sebelum timbul, ya kan. Soon as possible. Hanya teman-teman yang masih punya atau percaya dengan Tuhan, sering-sering berhubungan dengan Tuhan, ya, tanya, ya kan, atau melalui orang yang lebih pandai dengan agamanya, melalui dia, ya kan, minta nasihat, ya kan, saya sedang begini, bagaimana sih solusinya. Makanya ketika ada masalah, kita harus benar-benar keluarkan apa ini kita, unek-unek kita terhadap orang yang kita percaya, bukan orang yang nanti aib-aib kita malah dibeberkan ke orang lain. Ya, kita bisa bertanya kepada ustadz atau bertanya kepada pendeta, ya kan, saya punya masalah seperti ini, seperti ini. Memantau tanda-tanda stres secara dini. Kira-kira masalah ini membuat saya stres nggak, ya kan? Kalau membuat stres, apa solusinya, gitu kan? Setiap penyakit itu pasti ada obat dan solusinya.
Stres itu juga akan membuat toksin dalam darah. Makanya kita sering-sering happy, sering-sering healing kata orangnya. Healing itu sebenarnya menghilangkan stres. Bukan hanya jalan-jalan, tapi healing itu menghilangkan stres. Semua orang sekarang kan dibilang healing, jalan-jalan itu healing. Padahal healing itu menghilangkan stres. Dia melihat pemandangan yang indah, bersih. Nah, ini kan mengurangi daripada stres itu sendiri. Kejenuhan. Nah, ini setelah stres ada namanya fatigue, kejenuhan. Penurunan daya tahan tubuh dan mental akibat penggunaan secara berlebihan. Jadi jiwa kita pun ada kejenuhan. Bukan hanya bahan yang jenuh ya, tapi manusia pun ada jenuh karena yang merusak kemampuan seluruh bagian tubuh. Kejenuhan ini akan merusak tubuh kita juga. Dari jenuh orang akan jadi stres, bisa jadi stres. Makanya bekerja kita tetap enjoy, tetap happy, ya kan, relax. Makanya setiap pekerjaan itu harus direncanakan dengan baik dan benar. Sehingga kita tidak berulang pekerjaan-pekerjaan itu lagi. Kalau kita ingin ada masalah mesin kita, ya kan? Ini kemarin sudah dikerjakan seperti ini, tidak ada hasilnya. Makanya itu kalau diagnosa itu harus benar-benar, kita buka dari yang mudah dulu. Jangan kita bongkar sesuatu dari yang tidak sulit, kita yang buka yang mudah. Yang mudah ini tidak ada masalah, tidak masalah. Baru kecuali kelihatan masalahnya itu rusak, patah. Tapi kalau yang enggak, daya kapal menurun. Apa yang hebat dia menurun? Secara teori seperti ini. Ya. Jadi planning kerja itu paling penting sehingga kita bekerja tidak berulang-ulang di tempat yang sama. Nah, ini akan membuat jenuh dan orang stres. Ya kan? Kalau kita capek terus hasil kerjanya tidak ada, itu membuat kita lebih lelah lagi. Makanya perencanaan kerja itu paling penting. Nah, jenuhan dapat menyebabkan tanda-tanda fatigue, lupa, bekerja lambat, moral dan motivasi menurun, ngantuk sewaktu bertugas. Nah, ketika kita ngantuk waktu bertugas, kita harus mawas diri, berarti saya sudah jenuh kerja nih, sudah lelah. Lapor masih di satu, bos, saya sudah lelah, mungkin besok saya mau istirahat dulu, ya kan gini-gini saya nggak ikut lembur karena ini. Kurang tidur, makanya kurang tidur itu pengaruh. Nah, waktunya istirahat. Jangan teman-teman di sini habis jaga makan terus ngobrol, ya kan? Kira sampai mau jaga lagi, kira jaga dia akhirnya tertidur. Pencegahan kejenuhan dalam STCW 95A8-1 Fitness for Duty. Semua orang yang tunjuk untuk menjalankan tugas sebagai perwira yang melaksanakan tugas jaga atau sebagai bawahan yang ambil bagian dalam suatu tugas jaga harus diberi waktu istirahat paling sedikit 10 jam setiap periode. Makanya istirahat ini digunakan dengan baik, ya kan? Kita jaga 48. Ya kan, usahakan mungkin kita 1 jam leye-leye dulu, ya kan? Kita bisa tidur, kita bersih-bersih, baru istirahat. Ya. Jangan terus ngobrol, akhirnya 1 jam mau jaga lagi baru istirahat. Minimal 6 jam, jeda antara jaga ke jaga istirahat. Ya. Nanti habis jaga lagi, istirahat lagi. Kalau tidak ada overtime, lembur. Jam-jam istirahatnya hanya boleh dibagi paling banyak menjadi 2 periode istirahat. Yang salah satunya paling sedikit tidak kurang dari 6 jam. Ya. Jadi minimal dalam 1 periode itu 6 jam istirahat. Jangan sampai kurang. Oke, mungkin itu aja pelajaran dari saya mengenai engine room resort management. Tadi juga saya kirim bagaimana ketika handover kita buat persiapan bekerja di atas kapal. Terus ada permesinan kapal, kalian bisa baca-baca di sana.
Mungkin untuk hari ini sekian dari saya. Mungkin ada yang bertanyakan, teman-teman? Izin Pak, masalah absen Pak, kita belum absen nih Pak. Gimana? Absennya Pak, absen Pak. Oh, absen gampang, bro. Yang penting belajar dulu. Ya. Oke, siap Masalah Pak. absen gampang. Banyak teman-teman di sini. Makanya saya bilang, jadilah kalian pelaut yang smart, pelaut yang cerdas. Karena di atas kapal itu tidak ada orang yang bodoh. Yang adalah orang yang malas. Orang yang malas. Orang bodoh adalah orang yang tahu bahwa dia tidak tahu dan tidak pernah mau mencari tahu. Ya. Yang ada di pikiran dia hanya sertifikasi. Ya kan? Saya bilang tadi, ya kan ada dia sudah punya ERM, tapi kok kelakuannya masih seperti itu. Nah, berarti kan harusnya dia sudah berkompetens sebagai seorang perwira, bahwa sumber daya yang ada di kamar mesin, pelajaran-pelajaran ketika ERM sudah tahu. Nah, tapi tidak dijalankan. Berarti orang ini kan tidak berkompeten sebenarnya. Hanya sertifikatnya aja berkompetens. Sedangkan perwira itu ditunjukkan kompetensinya berdasarkan sertifikat. Ya. Banyak teman-teman kita punya ijazah ATT 3, ATT 4, ATT 5, ATT 2, ATT 1. Tapi ketika diaudit, kita ditanya permasalahannya apa, tidak bisa menjawab. Nah, ya karena itu tadi, kita ngambil diklat hanya untuk absen. Nah, ilmunya tidak. Saya sebagai pengajar pasti tahu absen akan saya berikan. Kenapa absen saya berikan terakhir? Biar saya tahu siapa aja yang memang benar-benar ingin menjadi perwira yang baik dan benar. Ya. Jangan nanti jadi perwira karena tidak tahu, taunya di atas kapal hanya marah-marah. Ya. Ya. Membuat suasana di atas kapal tidak baik dan benar. Saya juga seorang masinis. Ya. Saya pernah jadi perwira di atas kapal. Ya. Saya berkumpul dengan multiras, dengan orang Korea dan apa di kapal-kapal yang high risk, kapal gas, kapal chemical. Ya. Oke, kalau boleh teman-teman bisa open video ya. Saya mau absen lewat yang hadir di atas kapal ini, apa yang di pelajaran ini. Karena kan nggak mungkin teman-teman di sini yang sudah bersusah payah online, gitu kan. Ini kan walaupun tidak menemukan secara maksimal kan, tapi sudah ada usaha bahwa kalian ingin menjadi perwira yang baik dan benar. Tentu akan lain dengan teman-teman yang hanya absennya aja, ya. Siap Pak. Tetap kalian harus jadi perwira yang baik dan benar. Pelaut yang smart, yang cerdas. Jangan handphonenya yang cerdas saja, tapi kalian harus cerdas, cermat. Oke, mungkin itu aja dari saya. Tetap semangat. Ingat pesan saya, jadi pelaut yang cerdas. Ya. Jadi pelaut itu tidak enak. Ya. Jadi pelaut itu capek. Jadi pelaut itu lelah. Apalagi orang mesin ya. Mungkin teman-teman yang akan nanti bekerja di kamar mesin, ya, tidak seindah yang kita bayangkan. Mungkin orang dek kalau kerja di kapal masih bersih-bersih, tapi kalau orang mesin, ya kan, itu celana dalamnya aja sampai kotor-kotor gitu kan. Jangan kalian membayangkan seorang masinis itu pakai baju dengan pangkat seragam ketika kalian kuliah, ya, pakai pangkat yang bagus. Orang mesin itu udah kotor-kotoran. Makanya kalian satu harus bisa memanage keuangan juga. Ya, tadi bisa memanage keuangan juga. Bahwa saya harus bekerja dengan baik, saingan sekarang banyak, ya kan? Pelaut perwira itu makin banyak, ya. Itu adalah sumber daya juga buat kalian. Dengan adanya banyak perwira, saya harus punya kelebihan. Kelebihannya apa? Ya, bahasa Inggris tingkatkan. Terus sekarang ini adalah masa kapal-kapal yang automation, belajar tentang software, tentang elektronik. Ya. Sekarang kapal sudah camless, mesin-mesin induk yang besar itu udah camless.
ya tidak ada punya cam, dia elektrik camnya, ya pemakaian bahan bakarnya udah ecu. Nah ini salah satu kabel panas sedikit rusak, mesin stop, kalian tidak tahu. Mungkin itu aja dari saya ucapkan selamat bekerja, tetap semangat, menjadi perwira yang baik dan benar, menjadi contoh untuk bawahannya bahwa Anda adalah perwira yang baik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan saya Trijoko Waluyo dalam gelombang dan frekuensi yang sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Marilah kita bubar semua ini.